Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Trisno. Hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 6, tema 8, subtema 2, bumiku dan musimnya, pembelajaran kedua. Pada pembelajaran ini ada 3 muatan pelajaran, yaitu IPA KD 3.8 atau 4.8, Bahasa Indonesia KD 3.8 atau 4.8, dan SPDP KD 3.3 atau 4.3. Yang pertama yaitu IPA, gerak bulan dan kenampakan dari bumi. Bahwa bulan itu merupakan satelit dari bumi. Bulan itu berrotasi pada porosnya, juga berevolusi mengelilingi bumi, sekaligus bersama bumi mengelilingi matahari. Kita lihat pada gambar di situ posisinya. Jadi bulan juga mengelilingi bumi, juga bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Bagaimana kenampakan bulan dari bumi? Bisa kita lihat. Yang berwarna itu, yang terang itu adalah penampakan bulan. Kita mulai dari yang pertama bulan baru, lalu bulan sabit, bentuknya seperti sabit, bulan separuh, bulan cembung, dan yang terakhir bulan purnama. Ini ada kesalahan, harusnya setelah bulan purnama kembali lagi ke bulan baru, bulan sabit, bulan separuh, bulan cembung, baru bulan purnama lagi. Jadi kayak siklus ya, bergantian terus. Ini penjelasannya. Bulan baru, bulan menghadap bumi, tidak menerima cahaya matahari sehingga bulan tidak terlihat dari bumi. Ini pada hari ke-1. Bulan sabit, bulan berbentuk seperti sabit. Ini terjadi pada hari ke-4 dan 25. Bulan separuh, bulan nampak separuh lingkaran, hari ke-8 dan ke-21. Bulan cembung, bulan seperti cakram, ini hari ke-11 dan 17. Bulan purnama, ini bulannya bulat penuh, ini pada hari ke-14. Lalu selanjutnya kita akan mencoba melakukan percobaan untuk menunjukkan kenampakan bulan ya. Patuhi tata tertibnya. Ini yang seharusnya ketika kita akan melakukan praktikum, tapi biasanya tidak semuanya bisa ada ya. Lalu ini alat dan bahan: kotak sepatu besar, kertas hitam, bola plastik, styrofoam, lampu senter kecil. Langkah percobaan: lapisi permukaan kotak sepatu dengan kertas hitam, gantungkan bola styrofoam pada setas benang, ditempelkan tepat di pertengahan penutup kotak. Lalu nyalakan senter. Kita lihat gambarnya seperti ini. Yang pertama ada kotaknya ya, kita buat lubang juga. Lalu nanti dari percobaan itu, apa yang kamu lihat ketika mengintip lubang-lubang tersebut dengan lubang yang berbeda ya. Matikan lampu senter. Apa yang terjadi? Melalui lubang mana kamu dapat melihat bentuk yang sama dengan bentuk bulan baru? Ada berapa jenis fase bulan? Ya, ternyata bahwa rotasi bulan ini berpengaruh terhadap pasang surut air laut. Selanjutnya bahasa Indonesia menentukan gagasan utama dengan membaca memindai. Kita beberapa kali mengulang ya tentang gagasan utama, gagasan yang menjadi pokok pembicaraan atau yang dibahas dalam sebuah paragraf. Dengan cara membaca memindai, yaitu dengan membaca pemahaman ya, membaca lebih detail. Ini ada teks, judulnya Ayo Mengenal Bulan. Ada 3 paragraf. Bulan adalah satelit bumi, bulan merupakan satelit terbesar di bumi, dan seterusnya. Paragraf kedua, sejak zaman kuno posisi bulan menonjol. Ini mempengaruhi banyak budaya. Pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Ya, ini dan seterusnya. Nanti kita akan tentukan gagasan utama dan informasi pentingnya. Kita bisa lihat dalam tabel paragraf 1, gagasan utamanya bulan adalah satelit alami bumi. Terus informasi pentingnya berdasarkan gagasan utama, nanti kita bisa lihat di situ. Terus yang kedua, posisi bulan menonjol di langit dan fasenya mempengaruhi banyak budaya. Nanti bisa dilihat di informasi penting. Yang ketiga, pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut air laut. Dan informasi pentingnya bisa ada di tabel.
Selanjutnya SPDP tentang tari berkelompok. Tari berkelompok itu adalah tari yang dibawakan oleh lebih dari dua penari. Contohnya di sini yang pertama tari Bedaya Ketawang dari Surakarta. Dimana tarian sakral dipentaskan dalam Istana Kasunan. Nah, kita bisa lihat di situ penjelasan dan ada juga gambarnya. Ya, ini menyangkut pemujaan Sang Pencipta. Tari Serimpi dari Jawa Tengah. Kita bisa lihat gambarnya, mempunyai arti sebuah tari yang telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi dari lahir hingga tumbuh di kalangan istana. Kita bisa lihat di situ penjelasannya. Lalu yang selanjutnya yang ketiga ada tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Ini juga dilakukan dengan berkelompok. Kita lihat di situ instrumennya ada drum dan suling yang sering disebut dengan puik-puik. Ini agak khas ya. Lalu yang keempat adalah tari Gantar dari Kalimantan Timur. Ini untuk upacara adat tertentu dengan menggunakan tongkat berukuran 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbai-rumbai. Demikian untuk penjelasan pada pembelajaran kali ini. Jangan lupa yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe-nya, like dan share ke teman-teman untuk berbagi manfaat kepada orang lain. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.